Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani afadhi fillah rahimakumullah ta'ala, para santri dan santriwati, para hadirin, para asatidah, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, kemudahan untuk berbuat baik, dan juga memudahkan kita untuk istiqamah di atas agamanya. Pembahasan kedua di hari ini, yang juga masih dalam rangka mempersiapkan diri kembali menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Pembahasan kedua ini berjudul menggapai hakikat puasa. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah ta'ala. Satu hal yang semestinya kita mengerti dan kita fahami, ibadah puasa adalah ibadah yang agung, ibadah yang punya tujuan, ibadah yang disyariatkan untuk satu ghayah atau satu maksud yang besar, ya. Dan sekaligus ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau tatkala menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Beliau menyebutkan dalam tafsir ayat yang mulia ini bahwa Allah yukhbiru ta'ala bima manna Allahu 'ala ibadihi bi an farada 'alaihimus shiyam kama furida 'ala al-umamis sabiqah. Allah mengabarkan dengan apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Mari kita garis bawahi kata beliau, bima mannallahu 'ala ibadihi, dengan sesuatu yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Anugerah di sini bukan makanan, bukan minuman, bukan kendaraan, tapi bi an farada 'alaihimus shiyam, dengan mewajibkan kepada mereka ibadah puasa sebagaimana yang diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Li'annahu minasyara'i wal awamir allati hiya maslahatul lil khalqi fi kulli zaman. Karena puasa itu termasuk syariat atau ajaran syariat dan termasuk perintah yang maslahatun, merupakan kemaslahatan bagi seluruh manusia di setiap masa, masa dahulu dan juga masa sekarang dan masa akan datang. Berarti ini ibadah yang luar biasa, ibadah yang penting, makanya disyariatkan atas umat-umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita pandang ini sebagai anugerah, bukan musibah. Kita pandang sebagai nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ini, yang kemudian kita syukuri. Alhamdulillah dipertemukan dengan Ramadan, alhamdulillah bisa selesai puasa hari ini, alhamdulillah bisa menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini. Hendaknya bersyukur. Nah, kita memang diarahkan supaya lebih menghargai dan lebih mengerti bahwa nikmat-nikmat yang besar itu adalah nikmat agama. Nikmat menjadi muslim, nikmat menjadi muslimah, nikmat bisa sholat, bisa zikir, bisa puasa, bisa melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, itu nikmat. Ada orang yang sehat
tapi mereka sakit hatinya. Ada orang yang kelihatan sehat, tapi hatinya mati. Orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah sebut dengan awaman kana maitan, apakah orang yang mati. Orang mati ini kapan hidup? Fahyainahu, kalau Allah hidupkan dengan cahaya hidayah. Orang munafik Allah sebut sakit. Allah sebut mata mereka buta, telinga mereka tuli, dan mulut mereka bisu. Padahal mereka sehat-sehat saja. Artinya, nikmat yang besar adalah kalau kita punya mata, kemudian kita menggunakannya untuk membaca Al-Quran misalnya. Lisan kita sehat dan kita pakai untuk zikrullah. Telinga kita sehat, kemudian kita pakai untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik. Kaki kita sehat, kemudian kita ayunkan langkah menuju majelis ilmu atau menuju rumah-rumah Allah Ta'ala. Itu yang betul-betul orang dapat afiat, sehat dan bermanfaat untuk kebaikan pemiliknya. Kembali, mari kita bersyukur atas nikmat Ramadan, dan mari kita terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun setelahnya. Dan mari kita juga mohon supaya dimudahkan dalam memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya dari hari pertama, bahkan dari detik pertama sampai detik terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Bulan Ramadan itu penting sekali ya. Dia merupakan bulan keberkahan, termasuk rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala wajibkan umat Islam untuk beribadah puasa. Kemudian banyak sekali pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berpuasa ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu menjadi miliknya kecuali puasa, dan aku, kata Allah Azza wa Jalla, akan memberi balasan dengan balasan yang tidak terukur sendiri. Sementara ibadah-ibadah yang lain ya, hitungan formalnya satu kebaikan dibalas 10 kebaikan atau sampai 700 kali lipat. Sementara ibadah puasa Allah berikan keistimewaan yang besar. Allah sendiri yang akan memberi balasan yang besar. Karena dalam puasa itu ada unsur kesabaran yang tampak sekali. Sabar untuk tidak makan dan minum. Sabar untuk menjaga dari godaan-godaan. Sabar karena dia harus merasakan lemah ya, atau kepayahan. Nah, ini kesabaran-kesabaran yang akan dihadapi oleh orang yang berpuasa. Makanya pahala orang sabar itu besar sekali. Puasa juga merupakan junnah, akan menjadi perisai bagi orang yang berpuasa ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat dan juga dari hal-hal yang tidak baik. Maka sudah seharusnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, kalau kita melihat ibadah puasa itu sangat besar, sangat agung, maka mari kita berusaha menjalankannya dengan baik. Kemudian berusaha menggapai hakikat puasa atau tujuan puasa yang memang sudah disebutkan oleh syariat. Mari kita berusaha untuk melakukan puasa dengan ihsan, tingkatan yang lebih baik. Bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, bukan sekedar merasakan haus dan merasakan lapar, tapi bagaimana orang bisa mencapai derajat yang lebih tinggi sehingga puasanya nanti mendatangkan manfaat yang besar bagi orang yang melakukannya.
Maka mari kita berusaha untuk menggapai hakikat puasa semaksimal mungkin ya, sebisa mungkin ya. Agar kita ini mendapatkan manfaat dari puasa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ayyuhal hudhurul kiram rahimakumullah ta'ala. Langkah-langkah untuk menggapai hakikat puasa ya. Berikut ini akan disampaikan langkah-langkah untuk menggapai hakikat puasa atau usaha-usaha yang harus kita lakukan, kita tempuh dalam rangka menggapai hakikat puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, meyakini kewajiban puasa. Langkah pertama yang semestinya atau mesti ditempuh seseorang supaya puasanya baik, kemudian dia mencapai atau dia dalam usaha mencapai hakikat puasa adalah meyakini kalau puasa Ramadan itu wajib atas dirinya. Meyakini kewajiban puasa Ramadan. Bahwa puasa itu wajib atas diri saya, laki-laki ataupun perempuan, dan kewajiban ini akan terus berlaku bagi setiap muslim dan muslimah selama dia memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah dibahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Apa makna iman di sini? Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, maksud dari iman di sini adalah al-i'tiqadu bi fardhiyati shaumihi. Maksud dari iman adalah apa? Meyakini kewajiban puasanya. Meyakini kewajiban puasa Ramadan. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman, artinya meyakini kewajiban puasa Ramadan. Tidak ragu-ragu tentang itu. Tidak mengingkari, apalagi. Ini langkah yang pertama ya. Kita meyakini bahwa ibadah puasa Ramadan itu wajib atas kita semua. Menjadi kewajiban kita, menjadi hal yang harus kita lakukan, kita tunaikan ya. Wahtisaban artinya talabu as-sawab minallahi ta'ala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa Ramadan, dia meyakini kewajibannya dan juga dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Ini keterangan Imam atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Terkait langkah pertama, kita meyakini kewajiban puasa Ramadan. Ada juga tambahan keterangan dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, bahwa hendaknya orang berpuasa Ramadan an yasumahu ala ragbati fi thawabihi. Orang berpuasa karena berharap pahala puasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya pun merasa nyaman ketika berpuasa. Ghaira mustasqil, tidak menganggap berat. Li siyamihi, terhadap puasanya, ghairu mustatilin li ayyami, dan juga tidak menganggap puasanya itu hari-harinya panjang sekali. Kok ora barbar puasanya? Tidak. Dia menjalankannya mengharap pahala dari Allah, hatinya senang, gembira, kemudian merasa bahwa ini bukan beban, dan juga merasa hari-hari ini hari-hari yang memang harus saya manfaatkan, sehingga walaupun 30 hari 1 bulan penuh itu dianggap biasa saja.
Nah, orang seperti ini dia sedang melangkah menuju usaha menggapai hakikat puasa. Nah, hadis yang tadi dibacakan ya, selain bicara tentang masalah kewajiban puasa Ramadan, juga kewajiban ikhlas dalam puasa Ramadan. Juga menunjukkan tentang dampak positif dari ibadah puasa Ramadan yang dikerjakan seseorang. Bahwa puasa itu akan menjadi sebab dosa-dosa orang yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam langkah pertama ini juga tergandung poin penting masalah pentingnya ikhlas dalam berpuasa. Karena ada orang yang puasa gara-gara riya atau ingin riya. Ada orang puasa karena takut. Ada tidak? Takut dimarahi, takut dihukum. Ada orang juga puasa karena malu, enggak enak lah teman sekantor pada puasa, saya kok enggak puasa, tak poso lah gitu. Jadi hadis yang disampaikan tadi hendaknya menjadi perhatian kita semua, bagaimana cara kita berpuasa dengan meyakini kewajibannya dan mengharap pahala kepada Allah atas puasa yang kita kerjakan. Supaya orang kemudian diampuni dosa-dosanya dan dia melangkah menuju tangga menggapai hakikat puasa. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala. Langkah berikutnya memenuhi ketentuan dan aturan puasa. Hal ini berhubungan dengan masalah rukun-rukun puasa, kemudian pembatal-pembatal puasa, sunnah-sunnahnya ya. Orang yang ingin menggapai hakikat puasa harus mengikuti aturan agama dalam berpuasanya ya. Kapan dia mulai puasa? Di bulan Ramadan. Kapan waktunya? Setelah sejak fajar, terbit fajar sampai terbenam matahari. Nggak boleh dirubah-rubah ya. Misalnya puasanya, saya puasa mulai jam 6 pagi lah. Nanti tambah 12 jam, karena sekarang puasa 12 jam, saya tambah 12 jam. Jam 6 pagi sampai jam 8 malam saya bukanya. Tidak bisa. Harus mengikuti aturan. Aturan nggak boleh dipermainkan, nggak boleh dirubah-rubah. Allah menetapkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbitnya fajar. Dimakan minum itu diperbolehkan sejak orang buka puasa sampai terbitnya fajar. Begitu terbit fajar, selesai. Stop. Jangan makan, jangan minum. Demikian juga orang berusaha untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah yang tadi juga sudah disampaikan. Sunnah itu akan meningkatkan kualitas ibadah dan juga akan menambah pahala bagi orang yang melakukannya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Sunnah itu yang menyunahkan atau yang mengajarkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyampaikan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita ikuti, kita lakukan, dan kita bersemangat untuk mengamalkannya. Buka puasa segera, sahurnya ditunda-tunda dahulu sampai akhir waktu. Nah, ini diantara yang harus dilakukan. Harus memenuhi ketentuan dan aturan puasa. Syaratnya yang mustahab, yang makruh ya. Nomor 3, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, menjaga adab puasa. Ada adab yang wajib, ada yang mustahab ya. Adab-adab yang wajib, saat orang berpuasa Ramadan,
dia tetap memperhatikan dan menjaga amalan-amalan atau ucapan-ucapan yang wajib. Dia tetap melakukan dan tetap perhatian dengan ibadah-ibadah yang wajib saat puasa Ramadan. Sekarang saya puasa Ramadan misalnya. Nah, ibadah yang wajib apa? Contohnya sholat 5 waktu. Maka orang yang berpuasa Ramadan harus menjaga sholat 5 waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun ya, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Puasa atau sholat 5 waktu? Ya, mana yang lebih tinggi? Puasa Ramadan atau sholat 5 waktu? Nah, sholat 5 waktu, rukun Islam yang paling utama setelah syahadatain. Ibadah yang nggak pernah gugur. Walaupun orang sakit, walaupun orang pincang atau lumpuh ya, selama akalnya sehat. Tidak bisa istilahnya ditunda, dikerjakan di waktu yang lain misalnya. Kalau Ramadan nggak bisa puasa, silakan tidak puasa. Kerjakan di waktu yang lain. Kalau sholat, kerjakan di waktunya. Atau kalau musafir ya bisa dijamak. Ini yang minum-minum pakai tangan kiri ya, awas ya. Sekarang bukan waktunya minum juga ya. Waktunya minum sudah selesai. Jadi ini yang pertama, adab, menjaga adab dalam puasa dengan terus memperhatikan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang wajib. Apakah ada orang puasa tapi nggak sholat? Ada apa tidak? Ada. Hari pertama, hari kedua puasa, tapi nggak sholat juga. Atau mungkin orang itu sholat tapi kurang perhatian. Sholatnya di rumah terus, padahal dia laki-laki sehat. Telinganya sehat mendengarkan hayya 'alas shalah ya falah, kakinya sehat tapi tidak bisa melangkah kaki ke musala atau ke rumah Allah. Ada wajib yang lain adalah menghindari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Menghindari yang diharamkan. Karena yang Allah haramkan akan selalu haram di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan qawla az-zur, ucapan-ucapan yang haram, wal 'amala bihi, perbuatan-perbuatan haram, wal jahl, ini tindakan-tindakan bodoh yang tidak sesuai dengan akal yang lurus ya, maka Allah tidak butuh, tidak menginginkan puasa orang tersebut saat meninggalkan makanan dan minuman. Ini bahayanya kalau orang tidak menjaga adab yang wajib, masih berbuat maksiat saat berpuasa Ramadan atau berpuasa sunnah. Tidak sejalan dengan semangat berpuasa. Orang berpuasa tidak makan tidak minum, padahal hukumnya boleh ya. Sekarang kita boleh minum, sekarang kita boleh ngemil, nanti juga boleh makan dan minum, nanti sore juga boleh makan minum. Tapi saat puasa semua itu dilarang. Kenapa kita melakukannya? Karena lillahi azza wa jalla, untuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang ibadah dengan meninggalkan yang halal tapi masih berbuat haram-haram. Ini tidak tepat dan tidak pantas. Tidak tepat dan tidak pantas. Dusta diharamkan terus, ghibah juga nggak boleh, menzalimi juga nggak boleh, merampas harta orang lain juga nggak boleh, korupsi nggak boleh. Tapi orang berpuasa dan tetap melakukannya. Korupsinya pas Ramadan misalnya, menipunya pas Ramadan, ngakalinya di Ramadan. Ini jelas mencoreng
puasanya. Tidak sejalan dengan akhlak orang yang berpuasa. Kemudian ada akhlak-akhlak yang mustahab yang tadi sudah disinggung juga, masalah menyegerakan sahur, menyegerakan buka, kemudian orang bersahur, menyegerakan buka puasa ya. Ini adalah adab-adab mustahab. Kita melakukan ini semua ya, supaya puasa itu menjadi perisai kita. Supaya ada perbedaan saat kita berpuasa dengan saat kita tidak berpuasa. Nabi SAW juga bersabda, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum," apabila pada hari puasa salah seorang dari kalian, fala yarfus, jangan dia berkata-kata yang haram ya. Wala yaskhab, dan juga jangan teriak-teriak ya. Fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang mencela dia atau mau berkelahi, ngajak kelahi atau memerangi, falyaqul inni shaim, katakanlah saya sedang puasa. Di orang yang puasa itu harus menjaga diri, ketika dicela tidak membalas, diajak berkelahi tidak melayani. Saya sedang berpuasa, ingin menjaga puasa saya dengan baik. Karena orang berpuasa itu ya dijaga, disuruh menjaga emosinya, disuruh menjaga hawa nafsunya, disuruh menjaga akhlaknya. Jangan sampai hari puasa sama dengan hari yang tidak puasa, sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, in sumta falyamsum sam'uka, kalau engkau berpuasa maka hendaknya telingamu juga berpuasa. Wa yasum lisanuka, dan juga lisanmu juga berpuasa. Minal kadhib wal ma'athim, dari dusta dan dosa-dosa. Ayyuhal hudur kiram rahimakumullah. Kata Jabir bin Abdullah juga selanjutnya, wala taj'al yauma fitrika ka yaumi siyamika sawa'an. Janganlah engkau jadikan hari tidak puasamu sama dengan hari puasamu sama saja, tidak. Jangan sampai engkau jadikan hari tidak puasa dan hari puasamu itu sama saja. Biasanya banyak yang sia-sia tetap dilakukan. Padahal Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan ibadah, bulan ketaatan, bulan panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bulan dibebaskannya banyak hamba Allah dari neraka. Kok kita malah menyia-nyiakan Ramadan yang sudah hadir di hadapan kita ini. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, yang pertama meyakini kewajiban puasa dan juga menjalankan puasa dengan ikhlas. Yang kedua memenuhi ketentuan dan aturan puasa. Yang ketiga menjaga adab-adab puasa, adab yang wajib atau adab yang sunnah. Yang keempat adalah banyak melakukan ketaatan. Masih ada hubungan dengan poin sebelumnya. Nomor 5 ini, dalam rangka usaha kita menggapai hakikat puasa adalah hendaknya orang yang berpuasa banyak-banyak melakukan ketaatan saat berpuasa. Banyak melakukan ketaatan. Kenapa demikian? Jawaban pertama ya, dalam rangka meneladani Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kana min hadihi fi nahari Ramadan al-iktsaru min anwa'i ta'at. Termasuk petunjuk yang dicontohkan Nabi SAW adalah di siang Ramadan ketika puasa ya, beliau banyak-banyak melakukan berbagai jenis ketaatan. Banyak melakukan ketaatan dengan berbagai jenisnya. Nah, silakan kalian pikirkan para santri-santriwati, ketaatan itu apa saja? Macam-macam. Nah, beliau hiasi hari-hari Ramadan di siang hari itu dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sia-sia.
nggak tidur terus itu ya. Kalau santri gimana? Kalau siang hari tidur terus atau baca Quran terus? Jadi mari kita semua ya menyemangati diri kita masing-masing dan kemudian satu dengan lain saling mengingatkan kawan-kawannya. Ayo Ramadan, kita baca Quran, kita zikrullah, kita jaga puasa kita dengan banyak-banyak atau sering-sering di masjid. Jadi hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar di bulan Ramadan terutama dan juga di hari-hari yang lain. Nah, kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu banyak-banyak melakukan ketaatan di siang hari bulan Ramadan. Ada seseorang pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis yang agak panjang. Di antaranya pertanyaan yang berbunyi, Ya Rasulullah, ayyus shaimina a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, siapakah orang berpuasa yang paling agung pahalanya, paling besar pahalanya? Jadi ada beberapa pertanyaan, siapa orang mujahid yang paling banyak pahalanya? Siapa orang puasa yang paling banyak pahalanya? Kemudian orang ini juga bertanya, siapa orang sholat yang paling banyak pahalanya? Dan seterusnya ya. Nah, setiap kali Nabi SAW ditanya dengan pertanyaan seperti ini, beliau jawab, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak pahalanya dari orang puasa adalah orang yang paling banyak zikrullah. Orang yang paling banyak zikrullah. Saat puasa dia paling banyak zikrullah. Saat sholat paling banyak zikrullah. Saat jihad dia paling banyak zikrullah. Maka mari kita ingat-ingat hadis yang mulia ini. Yang paling banyak zikrullah saat puasa, itulah yang paling banyak pahalanya. Paling bagus puasanya. Sehingga dia menuju atau meniti jalan untuk menggapai hakikat puasa. Betul-betul saat puasa dia mengisi detik-detik puasanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikrullah ini tentunya luas ya. Bisa memang zikrullah dengan baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau zikir-zikir yang lain yang mungkin jarang kita baca ya. La haula wala quwata illa billah. Atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ini kan jarang dibaca. Atau zikrullah dengan menghadiri majelis ilmu, atau zikrullah dengan baca Al-Quran, atau zikrullah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah ya. Termasuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang penting melakukan ibadah yang di situ orang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulama sudah menyebutkan zikir terbaik secara mutlak, kalau tidak terkait waktu, tidak terkait tempat, yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Zikir terbaik kalau sifatnya mutlak ya, mutlak itu tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, tidak terikat hal-hal tertentu ya. Maka yang terbaik adalah membaca Al-Quranul Karim. Itulah zikir yang paling bagus. Misalnya jam 9 sekarang ini. Apa zikir yang paling bagus? Iqra Al-Quran. Baca Al-Quran. Tapi kalau ba'da subuh, terikat dengan waktu. Bacalah zikir pagi. Kalau adzan, apa zikir yang terbaik? Menjawab muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sore, baca zikir sore dahulu. Nah, kalau waktunya mutlak ya, tidak terikat ini dan itu, jam 12 siang misalnya, jam 2 siang, jam setengah 3, atau jam 7, jam 8, jam 9, maka bacalah Al-Quranul Karim. Apalagi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, bulan para ulama dahulu banyak sekali menghatamkan bacaan Al-Quranul Karim. Maka kita semua, ikhwan wa akhwati fillah rahmatullah, hendaknya memberikan perhatian besar dalam membaca Al-Quran.
dalam menghatamkan Quran, dalam banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, dalam rangka menggapai hakikat puasa. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah sudah menyampaikan satu kaidah yang berdasarkan hadis tadi, fa'afdalu ahli kulli amalin aktsaruhum lillahi dzikra. Yang terbaik, yang paling utama dari setiap orang yang beramal adalah yang paling banyak zikir saat melakukan amal tersebut. Orang berhaji yang terbaik yang paling banyak zikir kepada Allah. Karena hakikatnya itu ibadah ditegakkan atau disyariatkan dalam rangka zikrullah ya. Contohnya firman Allah, wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Maka orang yang mengisi puasanya ketika berpuasa dengan banyak zikrullah, maka itu orang yang banyak mendapatkan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari kita manfaatkan waktu-waktu saat puasa secara khusus dan Ramadan secara umum untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirahat silahkan, tidur juga silahkan, tapi jangan sampai kemudian siang hari atau dari pagi sampai sore itu banyak dipakai untuk tidur atau habis untuk tidur. Ini kurang tepat, tidak pantas ya. Ramadan bukan bulan tidur. Ramadan bukan bulan bal-balan. Ramadan bukan bulan jalan-jalan ya. Habis, kalau sebagian orang kan habis sahur jalan-jalan, muter-muter. Atau sebelum buka puasa jalan-jalan muter-muter cari kuliner. Habis waktunya nanti. Padahal itu waktu-waktu yang berharga bulan Ramadan itu. Apalagi sebelum buka puasa ada waktu doa yang mustajab ya. Maka waktu-waktu di Ramadan hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Langkah berikutnya ikhwan ikhwati fillah rahimakumullah taala, memahami maksud utama puasa. Ketika orang faham tujuan dari suatu amalan, dia akan mudah untuk fokus. Sebagaimana kalau orang tujuannya jelas, kamu mau kemana, mau ke sini, maka dia akan mencari jalan yang lintas. Mau pergi ke kota ini, dia akan mencari jalan yang jelas ke sana, tidak ke sana kemari. Tidak kesasar, tidak gagal ya. Nah, poin kelima ini dalam rangka kita, usaha kita dalam menggapai hakikat puasa adalah mari kita fahami maksud besar dari disyariatkannya puasa, yaitu agar orang menggapai takwa Allah. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan fasaimu ma'murun bi taqwallah. Orang yang berpuasa itu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah ya. Wa imtisalu amrihi wa ijtinabu nahyi. Takwa kepada Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa dzalika wal maqsadul a'zam bis-shiyam. Takwa itulah yang merupakan tujuan paling agung dari puasa yang disyariatkan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuan yang agung dari puasa yang kita kerjakan, yang dikerjakan seorang hamba di bulan Ramadan ya, agar dia bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena dengan puasa ini ya, orang itu akan mudah menjauhi maksiat dan akan mudah melakukan kebaikan. Maka mari kita jaga hasil ini dengan baik setelah Ramadan. Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam salah satu tulisan yang menyebutkan puasa itu seperti madrasah, seperti sekolah.
Ada yang lulus dengan baik, ada yang balid, ada yang nggak lulus-lulus. Ada yang selalu gagal. Yang lulus ya orang yang mendapatkan tujuan dari puasa tersebut. Habis Ramadan menjadi lebih baik. Ketakwaannya di bulan Ramadan, semangatnya di bulan Ramadan masih ke bawah di hari-hari atau bulan-bulan berikutnya. Karena hakikat puasa itu ya dalam rangka menguji seorang hamba agar terus taat kepada Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nggak boleh makan, siap. Dilarang minum juga siap. Di waktu yang sangat panjang juga siap ya. Inilah semangat seorang muslim dan muslimah ya. Sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya hanya ini. Kami dengar perintah Allah dan kami taati. Kami mendengar larangan Allah dan kami hindari. Dan ini juga merupakan intisari dalam agama kita ya. Menyambut seruan Allah dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun harus meninggalkan yang enak-enak, yang sebelumnya boleh, yang sebelumnya asyik ya. Tapi saat dilarang maka orang langsung kami mendengar dan kami menaati. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah. Syekh Utsaimin juga mengatakan walihada kana syahrul Ramadan liman wuffiqa tarbiyatan 'azimatan lin nafsi. Oleh karena itu bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan bagi dirinya akan menjadi tarbiyah yang 'azimah, pendidikan atau pembinaan yang agung bagi jiwanya. Bisabri untuk sabar, wa tahammul untuk punya ketahanan ya, wa taqwa dan bertakwa, serta wa kathratu ta'at, serta mendidik dia untuk banyak-banyak melakukan ketaatan. Karena kalau di bulan Ramadan orang biasanya lebih mudah menghatamkan Quran, lebih mudah untuk sholat malam, lebih mudah untuk zikrullah, lebih mudah untuk berbagi kepada sesama ya, entah itu buka puasa atau yang lain. Nah, semangat-semangat ini hendaknya dijaga di waktu-waktu yang lain supaya orang lulus atau sukses dan berhasil setelah dibina di bulan Ramadan. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah taala. Jadi Ramadan adalah bulan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Dia merupakan bulan puasa yang mari kita perhatikan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, dan juga mari kita kerjakan kebaikan-kebaikan yang lain sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Namun yang perlu kita ingat ya, tidak ada suatu kebaikan kecuali, tidak ada kebaikan yang dilakukan seorang hamba kecuali karena pertolongan Allah. Tidak ada ketaatan yang dilakukan seorang hamba kecuali karena dia dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang terus berdoa. Berdoa mohon kepada Allah supaya dimudahkan. Dan isyarat ini pun sudah ada dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Oke, sudah ada yang ngantuk itu ya. Dibangunin ya. Jadi kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat kita. Nah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sering-sering berdoa, sering-sering memohon kepada Allah, mohon supaya dimudahkan sholat, dimudahkan puasa dengan baik di bulan Ramadan,
dimudahkan menghatamkan Quran, dijauhkan dari hal-hal yang menghambat semangat kita untuk ibadah di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Ada perkataan dari Imam Mutharrif bin Abdullah Sikhir rahimahullah, seorang ulama dari generasi tabi'in. Beliau menyampaikan, ya, tadzakartu jima'al khair. Aku mengingat-ingat poros kebaikan itu apa. Saya sedang berpikir, apakah kunci atau poros dari kebaikan? Karena kebaikan itu banyak sekali. As-sawmu was-salah, yakni ada puasa, ada salat, ya. Dan semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza anta la taqdir ala ma bi yadillah illa bi an tas'alahu fa idza jima'ul khairi du'a. Kalau engkau tidak mampu untuk mendapatkan apa yang di tangan Allah, ya, tanpa kecuali dengan memintanya, berarti kunci atau poros kebaikan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berdoa sedang ibadah. Orang berdoa itu sedang menunjukkan kebutuhannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hanya Allah yang bisa mewujudkan keinginannya, kesembuhan, keberhasilan. Dan kalau sekarang, ya, kemudahan dia taat kepada Allah, kemudahan dia untuk berpuasa dengan baik, kemudahan menghatamkan Quran, kemudahan untuk sholat malam, tidak merasa wah tarawih suwi gitu, ya, tarawihnya panjang, tidak, tapi menikmati. Ini semua tidak akan terwujud kecuali kalau seseorang dimudahkan Allah Ta'ala, seseorang diberi kecintaan untuk ibadah, seseorang diberi kerinduan untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita sering-sering berdoa. Orang berdoa tidak akan pernah kecewa, ya. Orang berdoa merupakan kunci kebaikan-kebaikan bagi dirinya untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Allah itu suka untuk dimintai. Allah itu suka kalau kita berdoa. Allah itu sangat suka kalau kita meminta kepadanya. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. A'jazun nas a'jazuhum 'anid du'a, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah tidak bisa berdoa kepada Allah. Ini orang yang paling lemah. Karena dia mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan tenaga sendiri, tidak minta pertolongan kepada Zat yang Maha Agung, Maha Kuasa dan Maha memiliki segala sesuatu. Ini yang disampaikan. Semoga bermanfaat, ikhwani akhwati fillah rahimakumullah, ya, terkait langkah-langkah menuju hakikat puasa. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan di 1445 Hijriah ini dan juga Ramadan-Ramadan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin.